Saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa asap dukhon akan terjadi pada bulan Ramadan 1441 Hijriah, yang artinya bulan Ramadan yang akan datang. Apakah itu benar ada dalam Al-Quran, Buya? Dukhon, bahasa Arabnya dukhon, asap. Itu sebenarnya ada pembahasan tentang alamatus saati, tanda-tanda kiamat akan tiba. Di antaranya disebutkan ada fartaqib dalam Al-Quran, ya. Ada fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin, ya. Ada satu ketika nanti akan datang satu masa, nanti satu hari langit itu akan keluar asap. Itu tanda hari kiamat. Sampai katakan Nabi, la ta'ti sa'atu, la taqubu sa'atu, hari kiamat tidak akan tiba hatta ta'ti asratu ayatin, sampai datang 7 tanda-tandanya, atau dalam kama qala Nabi. Jadi kiamat tidak akan tiba kecuali sudah datang 10 tanda-tanda kiamat. Di antaranya yang disebut Dajjal, kemudian disebut Ya'juj wa Ma'juj, disebut ada dukhon, asap. Mungkin yang bertanya itu menghubung-hubungkan dengan omongan orang tentang adanya asap di bulan Ramadan dan kemudian akan tanda hari kiamat. Mungkin itu, saya tidak tahu apa itu maksudnya. Kalau bicara tentang dukhon dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, nggak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat, ditunggu, hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Itu hanya cerita tok, ada dukhon apa, ya biasa untuk viral segala macam. Ada nanti, ada datang nanti, ada Ya'juj wa Ma'juj, nanti ada Dajjal. Matahari terbit dari barat, gemetaran orang. Di dalam hati ada keyakinan ada hari kiamat. Contohnya apa? Matahari gak terbit dari timur, dari barat. Ada itu nanti semuanya. Dan selagi itu belum keluar, tidak akan jatuh hari kiamat. Dan ketahuilah wahai ahli iman, kalaupun datang hari kiamat, Anda ahli iman, Anda tidak akan merasakan capeknya hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena Allah akan mengirim angin sejuk segar akan masuk ke rumahmu, dan saat itu kau dicabut nyawamu. Selesai. Maka yang penting iman ini, tidak usah mikir dukhon apalagi berita ini di ini, tanda-tanda kiamat ini. Biarpun dia baca tanda-tanda kiamat bukan tambah khusyuk kepada Allah, sujudnya juga nggak tambah, hanya cerita atau untuk bahan untuk YouTube. Yang dibangun keyakinan baik itu ada Tuhan. Kalau memang Ramadan yang akan datang ada Tuhan, apa saatnya yang kau perbuat? Sedekahmu tambah, apalagi itu masih prediksi dugaan, bisa saja Tuhan besok datang, mungkin nggak usah nunggu Ramadan kok. Anggap saja Ramadan datang Tuhan betul, apa asap betul, apa yang kau berbuat setelah itu? Kau dermakan hartamu semuanya sini buat pondok. Nah, yang ngomong dok. Kita perlu bangun keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab akan hidup kita. Engkau dengan istrimu wahai suami tanggung jawab, engkau dengan istri suamimu wahai istri, engkau dengan anakmu, engkau dengan saudaramu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan ayahmu. Itu harus kita pikirkan. Kalau masalah hari kiamat, kiamat akan tiba dan ahli iman akan aman dengan hari kiamat yang dahsyat seperti itu. Kalau imanmu ada di dalam hatimu, kau tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya, karena akan angin sejuk yang Allah kirim kemudian mati setelah itu. Nah, yang kita pikirkan adalah kiamat sughra. Kalau kiamat kubra pasti datang, disebutkan dalam Al-Quran banyak dengan nama-nama yang nama hari kiamat itu banyak banget. Itu menunjukkan begitu dahsyat yang ada. Al-Qari'ah, tumal Qari'ah, Al-Qari'ah tumal Qari'ah, wa ma adraka, itu Al-Qari'ah. Sampai nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, semuanya itu akan ditemui keadaan-keadaan itu di akhir kehidupan. Tapi kapan? Jangan nunggu kapannya, sekarang kita persiapkan. Coba kalau dijawab besok, ngapain kau? Kau nunggu tahun depan, sekarang berbuat.
Anggap saja betul kiamat datang tahun depan. Tapi kalau kita mati nanti malam, apa? Ini yang harus kita persiapkan. Lebih penting adalah punya keimanan yang kuat. Kita siap kalau kiamat kubra itu datang pada kita sewaktu-waktu kematian. Kalau mati itu kan kiamat sudah, kiamat diri. Cerita selanjutnya nggak berarti, kecuali cerita kebaikan yang pernah kita bangun pondok pesantren, berjalan kisah itu. Kematian diri. Ada cerita orang keliling, saya akan mencari Imam Mahdi. Kenapa kau cari Imam Mahdi? Sekarang asalkan kau punya iman benar, waktu Imam Mahdi datang kau jadi pasukannya Imam Mahdi. Lah kalau sekarang aja hidupnya nggak karu-karu nyari Imam Mahdi, jadi musuhnya Imam Mahdi nanti di sana. Orang aneh-aneh hidupnya nih. Saya nggak usah dicari Imam Mahdi, asalkan imammu benar, kuatkan imammu ibadah dan seterusnya. Pas Imam Mahdi datang, kita akan jadi pasukannya kok. Itu. Jadi sekarang perlu kita bangun. Kenapa Nabi Muhammad menyebut tentang asratus sa'ah dalam hadis Arkanuddin, ya, tentang hadis Jibril tentang apa Islam, iman, Islam, ihsan, kemudian tentang asratus sa'ati, tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya apa? Agar kita semakin bahasanya itu akan tiba. Adapun tibanya kapan? Bukan urusanmu, itu urusan Allah. Dan tidak perlu pakai hitungan-hitungan nanti 1500 selesai, itu adalah enggak dibenarkan itu. Menghitung hari kiamat enggak. Apalagi ada film kiamat 2012 sudah kelewat kiamat nggak ada. Kiamat Allah yang tahu, bukan urusanmu. Akan tapi yang harus kau pikirkan adalah kiamat pribadimu. Ada orang meninggal ini, giliran kita bisa sewaktu-waktu. Semoga panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, seperti itu. Jadi berita tentang besok ada Tuhan, ya mungkin ada Tuhan, bahkan Ya'juj wa Ma'juj juga mungkin. Terus apa di hadapan Ya'juj wa Ma'juj kita nanti? Jangan-jangan kita sekongkol dengan Ya'juj wa Ma'juj. Apa Imam Mahdi? Jangan-jangan kita tidak akur dengan Imam Mahdi. Sekarang kita bangun iman. Yang jelas itu semua akan datang. Hari kiamat akan datang, dan kiamat tidak akan tiba kecuali tanda-tanda kiamat sudah Allah sempurnakan di semesta ini. Sampai matahari terbit, sampai Sayyidina Isa alaihissalam turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Imam Mahdi alaihissalam, seperti itu. Jadi pikirkan kiamat dirimu sendiri yang amal baik, ya. Kalau kematian nggak akan ngomong, nggak pakai pesan dulu. Ada orang seger buger mati, sakit lama-lama nggak mati-mati juga ada. Jadi ini urusan mikir diri kita aja, nggak usah sibuk dengan berita-berita semacam itu. Berita dari Al-Quran, anehnya orang itu kalau sudah berita dari informasi orang YouTube itu percaya. Al-Quran sudah jelas, Al-Quran sudah diberitakan Al-Quran, nggak tambah iman. Gara-gara berita nanti akan ada asap begini langsung, waduh. Imanmu dibangun dengan berita YouTube. Al-Quran sudah ngomong kiamat begini keadaannya, bumi gonjang ganjing, terus akan berhambur-hamburan itu gunung, terus itu. Apakah tidak menyentuh hatinya itu? Kok nunggu berita tentang berita-berita semacam itu? Apakah itu mungkin? Mungkin terjadi, mungkin Ya'juj mungkin keluar. Tapi yang terpenting adalah Anda itu di posisi mana nanti waktu Imam Mahdi datang, waktu Nabi Isa datang. Anda sebagai orang apa? Ahli iman atau bukan? Itulah, semoga Allah menjadikan kita ahli iman yang sesungguhnya, iman kepada hari kiamat, dan termasuk orang yang bahagia setelah hari